Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaiju nomor 8 episode ke-7. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu, nampak kru pembersih sedang menonton pertarungan antara pasukan pertahanan melawan para Honjo. Tak lama kemudian, Pak Manajer datang dan menanyakan kemana perginya si anak baru. Mendengar hal itu, mereka pun mengira jika si anak baru sedang ke WC sama seperti sebelumnya. Padahal si anak baru tersebut ialah kaiju humanoid yang saat ini sedang menyamar. Sementara itu, nampak Iharu kembali memperingatkan si anak baru untuk segera pergi karena kawasan ini sangat berbahaya. Namun sesaat kemudian, melihat pendarahannya tak bisa berhenti, jelas saja membuat Iharu merasa panik. Untung saja Reno langsung menenangkannya dan meminta Iharu untuk menghentikan pendarahannya secara perlahan. Bersamaan dengan itu, nampak mereka sangat dibuat terkejut saat melihat sosok di hadapannya berubah menjadi kaiju nomor 9 yang bahkan mengalahkan Kikoro dengan sangat mudahnya. Karena tak ingin pulang dengan tangan kosong, kaiju itu pun berencana membawa pulang 2 sampel hidup petugas pertahanan yang gak lain ialah Iharu dan juga Reno. Sialnya di sini saat Reno akan melaporkan situasi mereka ke tim Ikaruga, sinyal komunikasinya seperti terhalang oleh sesuatu. Dan ternyata kaiju nomor 9 telah mengatasi alat komunikasi pasukan pertahanan dengan membuat ruang yang tak bisa dideteksi dari dunia luar. Meski terkena serangan, namun Reno berhasil menghindari area fatal. Hal itu berkat Kikoro yang telah memberitahunya perihal cara menghindari serangan kaiju tersebut. Setelah mereka saling berbalas serangan, nampak Reno meminta Iharu untuk segera mundur dan mencari bantuan. Meski pada awalnya Iharu menolak karena ia tak ingin dilindungi oleh Reno, namun pada akhirnya Iharu setuju dan segera pergi dari sana. Melihat betapa kuatnya kaiju nomor 9, Iharu pun sadar jika ia tak akan bisa mengalahkannya. Akan tetapi saat melihat Kafka yang telah menyelamatkan dirinya, ia pun terobsesi untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, nampak Iharu yang sedang berlari dan merasa jika Reno yang sekarang jelas berbeda dengan Reno yang kemarin. Ia juga mempertanyakan mengapa Reno bisa bertarung dengan monster kuat seperti itu. Singkat waktu setelah Iharu merasa kesal karena dirinya tak bisa menerobos kekuatan di atas 20-30%. Hal itu membuatnya sangat kesal karena bocah seperti Reno dengan mudahnya melampaui dirinya. Scene kembali ke Reno yang sedang bayuan melawan kaiju nomor 9. Karena si Reno bisa mengatasi serangannya, kaiju itu pun menyadari jika Reno sudah mendapatkan informasi tentang dirinya. Namun meski begitu, kaiju nomor 9 meyakini jika Reno belum pernah melihat serangannya yang seperti ini. Dan sesaat kemudian, beruntung Iharu secara tiba-tiba menolong Reno dari serangan tersebut. Melihat Iharu yang kembali, jelas saja Reno mempertanyakannya. Dalam lubuk hatinya, Iharu menyadari bahwa dirinya tak kesal kepada Reno, melainkan kesal kepada diri sendiri karena tak mengalami kemajuan dan hanya menerima perlindungan dari orang lain. Hal itulah yang membuat Iharu kembali karena ia tak ingin dilindungi, melainkan ia yang akan melindungi Reno. Mendengar jika rencana mereka sebelumnya yaitu ingin mencari bantuan, kaiju nomor 9 pun memberitahukan jika hal itu percuma. Karena tak peduli benda ataupun makhluk, mereka semua tak bisa meninggalkan ruang ini tanpa izin darinya. Mendengar hal itu, Iharu pun merasa jika pilihan mereka satu-satunya hanya bertarung dan membunuh kaiju tersebut secara bersama-sama. Setelah itu, karena Iharu sudah terluka parah, ia pun meminta Reno untuk maju sedangkan dirinya akan membuka peluang untuknya. Dan pada akhirnya serangan kombinasi mereka pun dimulai. Setelah Iharu berhasil menghindari serangan kaiju tersebut, ia pun terus menyerangnya dengan peluru listrik agar kaiju tersebut terkena stun untuk beberapa saat. Bersamaan dengan itu, nampak Reno bersiap di jarak yang cukup dekat untuk melepaskan kekuatan tempur maksimumnya. Dan di saat akan melepaskan tembakan, Reno pun memohon kepada sang dewa agar ia diberi kekuatan besar yang bisa melampaui Kikoro dan Kapten Ashura-mina. Namun sayangnya, melihat penghalang dari para jasad kaiju, sontak hal itu membuat Reno dan Iharu merasa terkejut. Dan di saat bersamaan, kaiju nomor 9 tiba-tiba muncul dari penghalang. Dan kaiju itu merasa jika Reno tak punya cara lagi untuk mengalahkannya. Dan sesaat kemudian hal menyedihkan pun terjadi.
Shin kemudian berpindah ke wakil Soshiro yang baru saja dihubungi oleh tim Ikaruga. Ia mendapatkan laporan jika tim Ikaruga tak bisa menghubungi Reno dan Iharu. Tak hanya kehilangan kontak, bahkan tanda vitalnya pun sama sekali tak terdeteksi. Dan di saat bersamaan, terlihat Kafka mendapati jasad Yoju yang bergerak, disusul dengan Kikoro yang menghampirinya untuk memberitahukan jika Kaiju nomor 9 telah muncul. Mendengar hal itu, jelas saja Kafka merasa panik dan mengkhawatirkan keadaan Reno. Dan benar saja karena keadaan Reno saat ini sedang sekarat setelah menerima serangan Kaiju tersebut. Namun meski begitu, Reno masih saja ingin bangkit untuk melawannya. Sayangnya kegigihan Reno itu membuat Kaiju nomor 9 sangat ingin membunuhnya. Melihat hal itu, Iharu yang ingin menyelamatkan Reno pun kembali menembakkan peluru listriknya. Namun sayangnya, Kaiju nomor 9 mulai terbiasa dengan serangan tersebut. Setelah menyerang tangan dan kaki Iharu, si Kaiju nomor 9 pun menghujani Reno dengan beberapa serangan. Di saat bersamaan, Iharu yang meyakini jika Reno pasti menjadi kapten, tak akan membiarkannya mati di tempat seperti ini. Namun naasnya senjata yang dipakai Iharu malah rusak. Melihat Reno akan dieksekusi oleh Kaiju nomor 9, Iharu pun hanya bisa pasrah dan berharap pada dewa bahkan iblis atau setan untuk datang menolong saudara seperjuangannya. Dan pada akhirnya hal ini pun terjadi. Beruntung Kafka datang tepat waktu. Melihat seniornya datang, Reno pun menyesali dirinya yang sangat lemah. Sampai-sampai membuat sosok yang ia kagumi harus berubah menjadi Kaiju demi menolong dirinya. Melihat kemunculan Kaiju nomor 8, jelas saja membuat Iharu merasa terkejut. Pada saat bersamaan, nampak Kaiju nomor 9 masih hidup meski kepalanya telah terpisah dari badannya. Setelah menyelamatkan Reno, Kafka pun maju untuk menghabisi Kaiju nomor 9. Melihat hal itu, Reno pun beranggapan jika seniornya sangatlah overpower. Namun entah mengapa, ia memiliki firasat buruk tentang lawannya saat ini. Nampak Kaiju nomor 9 merasa heran, mengapa Kafka yang diketahui merupakan Kaiju malah menghentikan dirinya. Menyadari Kafka lebih kuat dari yang ia bayangkan, Kaiju nomor 9 pun berencana menjadikan sang MC sebagai bidaknya. Karena serangan biasa tak mampu membunuh Kafka, Kaiju nomor 9 pun mengeluarkan senjata terkuatnya. Melihat hal itu, Iharu pun sadar jika musuhnya tak mengeluarkan kekuatan penuh saat bertarung melawan dirinya dan juga Reno. Di saat bersamaan nampak Kafka sangat emosi karena serangan yang menyakitkan seperti ini telah digunakan Kaiju nomor 9 untuk menembak tubuh Reno dan Iharu berkali-kali. Dan sesaat kemudian, melihat hal itu, jelas saja Reno dan Iharu dibuat sangat terkejut. Bahkan Kaiju nomor 9 tak bisa berkata apa-apa karena serangan terkuat yang diyakini bisa menumbangkan Kafka malah bisa ditahan hanya dengan auman. Layaknya seperti tameng, auman yang sandah saat itu dengan mudah melengkapi serangan terkuat dari Kaiju nomor 9. Keadaan musuh semakin dibuat terpojok saat melihat Kafka tiba-tiba berada di hadapannya. Setelah terkena ulti badang, Kaiju nomor 9 pun berusaha menggunakan tameng mayat untuk menghalau serangan Kafka. Namun sayangnya Kafka dengan mudah merobek tameng tersebut dan kembali mengulti Kaiju nomor 9. Ia pun dibuat heran mengapa hal ini bisa terjadi. Dan di saat akan melarikan diri, Kaiju nomor 9 pun tak mempunyai kesempatan karena Kafka terus menghujaninya dengan serangan mematikan. Hingga pada akhirnya, namun sayangnya, di saat Kafka akan melancarkan serangan terakhir untuk melenyapkan inti dari Kaiju nomor 9, penonton malah dibuat sangat kecewa karena dua NPC sableng dari pasukan pertahanan tiba-tiba muncul yang membuat Kafka menunda serangannya. Di lain sisi, nampak Kikoro yang telah kehabisan energi di kostumnya mencoba menghabisi Yoju dengan menggunakan rambu lalu lintas. Setelah itu, ia lalu teringat dengan Kafka yang ingin mencari keberadaan Reno. Meski merasa jika hal itu sangat mustahil karena markas saja tak bisa mendeteksinya, namun Kafka yakin jika dirinya bisa merasakan keberadaan Kaiju nomor 9. Setelah berubah, ia lalu menyerahkan tempat ini kepada Kikoro dan langsung pergi dari sana. Di saat bersamaan, ia mendengar laporan dari dua NPC sableng sebelumnya jika Kaiju nomor 8 berada di tempat ini. Wakil Soshiro yang juga mendengarnya pun akan mengirimkan pasukan bantuan. Setelah mendengar laporan tersebut, Kikoro pun sangat kesal karena bisa-bisanya Kafka berubah wujud di tempat seperti ini. Di sisi lain, kita dibuat sangat kesal karena kehadiran dua NPC tersebut membuat Kaiju nomor 9 mempunyai waktu untuk bergenerasi. Setelah melompat menjauhi Kafka, Kaiju nomor 9 pun memberitahukan jika ia sudah mengetahui karakteristik Kaiju nomor 8 dan lain kali ia pasti bisa membunuhnya. Dan di saat Kafka akan menghajarnya, Kaiju nomor 9 tiba-tiba mengarahkan serangannya ke dua NPC sableng yang ada di sana.
Melihat tindakan Kafka yang melindungi manusia, jelas saja si nomor 9 merasa heran dibuatnya. Melihat musuh yang telah kabur, Kafka pun tak punya pilihan lain selain kabur juga dari sana. Setelah melompat setinggi langit, Kafka pun dibuat tenang karena Reno dan Iharu telah dievakuasi oleh mereka. Namun sayangnya, di saat Kafka ingin mencari tempat untuk berubah ke wujud manusia, ia malah bertemu dengan Wakil Kapten Soshiro. Mendengar laporan dari Wakil Kapten jika ia bertemu dengan Kaiju nomor 8, jelas saja Kikoru dan Reno dibuat sangat terkejut. Meski ingin memberitahukan jika Wakil Soshiro telah salah paham, namun hal itu sia-sia. Setelah diserang oleh Wakil Kapten, Kafka tiba-tiba mengingat perkataan Soshiro jika ia sangat unggul dalam menangani kaiju berukuran kecil. Dan serangan Wakil Soshiro barusan membuktikan jika perkataannya bukanlah omong kosong semata. Soshiro pun merasa jika tubuh kaiju nomor 8 sangat keras karena serangannya tadi seharusnya bisa mengenainya 2 atau 3 kali. Oleh karena itu ia pun mengajukan untuk membuka batasan. 92%. Nah itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime Kaiju nomor 8. Alur story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.